Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haru Biru. Baik, pada kesempatan kali ini kita kedatangan bintang tamu karena di momen saat ini pilkada serentak, kebetulan juga di provinsi kita Kalimantan Selatan. Pada tepatnya ini kita di Kabupaten Tanah Laut. Jadi kita akan membahas terkait beberapa tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah 2020 secara serentak juga kan se-Indonesia. Ada 270 daerah termasuk daerah kita Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, kita sapa langsung. Hari ini kita kedatangan Kakanda atau abangku, Ketua Komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut, Kanda Arif Muhyar. Titelnya panjang banget, jadi nggak bisa disebutkan. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bung Sam lah. Di sini Bang Kelo. Jadi kita manggilnya abang aja ya. Kalau manggilnya Bapak Ketua terlalu formal. Jadi dan tidak luas lah mungkin nanti. Dan diskusinya. Abang sendiri kan masih muda juga nih. Insya Allah masih muda. Baik, Abang. Siap. Nah, kesehariannya gimana nih? Saat ini sejak tahun 2018 saya aktif di KPU Kabupaten Tanah Laut, dan alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk duduk menjadi salah satu komisioner di KPU Kabupaten Tanah Laut, dan akan berakhir sampai dengan nanti bulan Juni tahun 2023. Oh, periodisasinya 5 tahunan. 5 tahun. Jadi kita dilantik kemarin 24 Juni 2018. Sesuai dengan periodenya 5 tahun, kita akan berakhir di 2023. 2023. Baik. Gimana nih, Bang, menjalani hari-hari sebagai komisioner KPU nih? Alhamdulillah, kita menjalaninya dengan santai, menjalaninya dengan penuh sukaria lah. Karena memang pekerjaan itu harus kita cintai sehingga kita bisa menikmati setiap tahapan ataupun setiap pelaksanaan penyelenggaraannya. Dan ini merupakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, ini adalah yang menjadi tahapan penyelenggaraan pemilu yang kedua bagi saya, karena kemarin 2019 kita sudah melaksanakan yang pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden, dan ini melaksanakan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 menjadi pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilihan yang kedua dari kami periode yang 2018 sampai dengan 2023 ini. Mudah-mudahan harapannya ini bisa lebih baik lagi. Karena di 2019 kemarin itu pemilihan dengan jumlah kotak suara yang lebih banyak lah. Kemarin 5 kotak surat suara. Tahun ini kita hanya untuk Tanah Laut itu hanya 1 kotak suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun tahun ini tantangannya berbeda. Nah, gimana nih tantangannya? Bu Kelo tahu lah, tahun ini berbeda karena kita melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini di masa pandemi COVID-19. Iya, benar di masa-masa kayak gini. Sama dengan hari ini tampilannya kita malam ini lah. Diskusi special deh. Ya, karena kita ingin menjalankan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran dan sekaligus mencegah mewabahnya virus COVID-19. Baik, Bang. Oke, Bang. Nah, dari periodisasi 5 tahun ini Abang sudah melaksanakan 2 tahapan pemilihan tugas yang selama 5 tahun ini. Berarti sudah ada 2 hal yang dikerjakan nih terkait pemilihan. Nah, tadi Abang ada berbicara terkait tahapan nih. Tahapan. Nah, ini saya mau menanyakan tahapan pilkada pada saat ini dengan rasa yang berbeda tadi. Dengan tantangan yang di masa pandemi saat ini nih. Gimana nih, Bang, persiapan tahapannya ini? Oke, saya akan bicara persiapan penyelenggaraan pilkada 2020 inilah. Jadi Kabupaten Tanah Laut untuk tahun 2020 ini hanya sebagai pelaksana untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Jadi
kita tidak melaksanakan atau menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati karena untuk Kabupaten Tanah Laut kita baru saja melaksanakan pada tahun 2018 yang lalu. Jadi untuk 2020 ini kita hanya melaksanakan untuk pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020. Secara umum tahapan yang sudah kita jalankan ini sudah sesuai dengan PKPU 5 tahun 2020 lah tentang program, tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini. Dan dari tahapannya kita sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dalam PKPU tersebut. Dan juga saat ini tahapan yang sedang berlangsung adalah tahapan kampanye dari masing-masing pasangan calon, calon 01 dan calon 02. Baik. Dan tahapan kampanye ini akan berakhir sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 nanti. Setelah itu dilanjutkan dengan masa tenang selama 3 hari, 6, 7, dan 8. Dan tanggal 9 kita akan melakukan pencoblosan di TPS, sekaligus penghitungan dan rekapitulasi surat suara di TPS. Kemudian tahapan yang juga sedang berlangsung saat ini beririsan waktunya dengan tahapan kampanye adalah persiapan logistik untuk pemilihan gubernur inilah, yang mana pada tahun ini yang sebagaimana saya sebutkan tadi sebagai konsekuensi dari adanya pandemi COVID-19 ini, kita melaksanakan pilkada di pandemi COVID-19. Itu logistiknya kita ada 2 macam. Jadi ada logistik terkait kelengkapan TPS sebagaimana yang biasa kita laksanakan dan kita persiapkan, ditambah dengan logistik alat pelindung diri bagi kawan-kawan kita penyelenggara di TPS nantinya untuk KPPS. Jadi ada 2 logistik yang harus kita persiapkan untuk persiapan ataupun untuk membekali kawan-kawan kita di TPS. Seperti itu. Baik. Nah, ini berbicara terkait tahapan-tahapan dan persiapannya. Ini kita mau lebih tahu lagi yang persiapannya ini apa saja nih, Bang. Dari tadi kan ada 2 persiapan ya, terkait prokesnya sama sistematis mekanis pelaksanaan yang biasa. Nah, prokesnya ini apa-apa saja nih, Bang? Kalau dari persiapan APD hari ini alhamdulillah kita sudah 100% terpenuhi di kabupaten. Kita siap distribusikan ke kecamatan dan nanti disampaikan ke TPS, ke KPPS melalui kelurahan dan desa. Jadi APD yang kita siapkan itu adalah sudah pasti masker untuk kawan-kawan KPPS itu, kemudian face shield untuk kawan-kawan KPPS juga. Kemudian ada untuk pemilih yang datang itu kita sediakan masker juga. Ini apabila ada pemilih yang datang tidak menggunakan masker, itu bisa nanti diberikan masker pada saat dia datang ke TPS. Kemudian di TPS juga disediakan sarung tangan. Jadi pemilih yang datang dan akan menyampaikan hak pilihnya di bilik suara itu kita berikan sarung tangan untuk menjaga sterilisasi dari tangan. Dan sebelum masuk ke TPS ini mungkin tidak umum lah, akan diukur suhu badan dan juga diminta untuk mencuci tangan menggunakan air yang sudah kita sediakan di depan TPS seperti itu. Dan intinya 3M nih dilaksanakannya. Jadi menggunakan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian yang pasti nanti pada saat datang ke TPS itu juga pada surat undangan yang kami sampaikan, surat pemberitahuan lah yang kami sampaikan, itu disampaikan waktu untuk datang ke TPS. Meskipun itu tidak mengikat lah, tapi ini adalah upaya untuk M yang satunya menghindari kerumunan. Jadi kita mengharapkan masyarakat bisa datang secara bergelombang, bergantian, sehingga tidak terjadi kerumunan, apakah itu di luar TPS sebelum melakukan pencoblosan atau di dalam TPS pada saat memberikan hak pilih dan setelah itu. Jadi kita menyarankan begitu selesai menyampaikan hak pilihnya, kami silakan untuk segera pulang. Nanti mungkin bisa melihat hasil dari penghitungan dan rekapitulasinya melalui media-media yang telah kita sediakan. Seperti itu. Jadi itu yang berbeda, Bang Kelo. Jadi TPS kami ini disiapkan dengan sedemikian rupa protokol kesehatannya untuk menghindari penyebaran virus Corona 19 ini. Itu tahapan dari terkait di masa pandemi pelaksanaannya nih. Nah, untuk sistematisnya gimana nih, Bang? Untuk pemilihan ini kan pemilihan kepala daerah kan ada tahapan persiapan pelaksanaan. Nah, di situ itu kalau kita dulu kan mengambil pengalaman dari 2019 nih, Bang. Yang 2019 apa 2018 ya pemilihan Pilpres. Pilpres 2019. Nah, itu kan sampai ada di TPS-TPS yang kita lihat sampai berjatuhan teman-teman kita ya menjadi korban lah terkait pelaksanaan kemarin itu kan, Bang. Nah, sistematis penghitungan suaranya itu seperti apa, Bang, tahapannya pada saat ini? Apakah nanti itu akan dihitung setelah selesai semua
hak pilih datang untuk setelah selesai lalu diadakan penghitungan seperti itu atau gimana nih Bang? Jadi kalau proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan surat suara itu nanti sama seperti yang pemilu-pemilu sebelumnya. Dan sebagai saya sampaikan di awal tadi, memang pemilihan kepala daerah kita tahun ini hanya dengan satu kotak. Dan kita hanya memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan. Yang hari ini sudah ditetapkan ada 2 pasangan calon lah. Pasangan calon 1 itu Bapak Haji Sahbiri Nur berpasangan dengan Pak Haji Muhyiddin. Kemudian pasangan calon nomor 2 itu Pak Haji Deni dan Pak Haji Difri. Jadi proses pemungutannya insya Allah tidak selama pada saat 2019 karena hanya memilih karena ada satu surat suara lah, pasangan gubernur dan wakil gubernur seperti itu. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya sendiri dari pukul 7 sampai dengan pukul 1 siang itu untuk memberikan hak pilih lah. Jadi pemilih bisa datang selama pukul 7 sampai dengan pukul 13.00. Nah, setelah selesai 13.00 barulah dilakukan penghitungan sekaligus rekap. Dengan jumlah pemilihan 1 kotak suara, saya pikir tidak akan terlalu lama. Pengalaman kita di pemilihan bupati lah, tahun 2018 dengan pemilihan 1 kotak suara itu kita bisa menyelesaikan di antara pukul 3 sampai pukul 4. Enggak sampai malam lagi Enggak sampai malam, betul. Jadi berbeda sekali dengan 2019 lah. Karena 2019 itu ada 5 kotak suara, kemudian di situ lembar surat suaranya pun ada 4 yang besar lah. Pemilihan legislatif itu ada DPR RI, kemudian DPD, kemudian DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Itu lembar surat suaranya itu besar-besar. Cuma lembar surat suara presiden dan wakil presiden yang saat itu kecil. Dan ukurannya mungkin sama dengan yang sekarang. Jadi saya pikir meskipun dengan protokol kesehatan nanti pada saat penghitungan dan rekap juga, karena dibatasi jumlah orang yang ada di TPS itulah, dengan menerapkan protokol kesehatan, saya pikir tidak akan terlalu lama lah waktu untuk digunakan menghitung dan melakukan rekapitulasi surat suara di TPS. Dan petugas di PPS itu pun diminimalisir juga nggak? Jadi yang pada saat melakukan penghitungan dan rekap itu hanya KPPS yang 9 orang, 7 orang KPPS plus 2 orang gastip, kemudian saksi dari pasangan calon. Itu masing-masing calon hanya boleh menyampaikan 1 orang saksi lah secara bergantian. Kemudian ada panwas TPS dan juga mungkin dari pihak aparat tapi mereka berada di luar TPS. Masyarakat bisa menyaksikan cuma berada di luar TPS, dan kami menyarankan kalau mau datang silakan datang tapi menghindari kerumunan. Berarti rekapitulasinya secara transparan seperti itu. Sudah pasti. Jadi itu nanti proses rekapnya itu akan ditonton semua masyarakat. Sebenarnya bisa datang, cuma kita menganjurkan karena di masa pandemi inilah mungkin datang tapi secara bergantian atau tidak terlalu membuat kerumunan. Tidak berkerumun dengan orang yang banyak seperti itu. Benar. Baik, Bang. Nah, itu tadi terkait tahapan dan persiapannya, Bang. Karena kita melihat dari pengalaman yang 2000, Abang merasakan yang presiden kemarin kan sangat banyak tantangannya nih, berat. Nah, di saat ini kan kita ditambah dengan masa seperti ini, istilahnya mendunia nih, ada virus, pandemi, dan kita melaksanakan ini nih. Nah, kan banyak orang yang berkomentar, sekolah aja nggak turun, betul. Pemilihan pemilu tetap pemilu tetap dilaksanakan ya. Ini juga jadi sebenarnya diskusi ini sudah sering kita bahas, tapi memang pada saat awal pandemi dulu kita sempat menunda pelaksanaan pilkada ini. Jadi semua tahapannya itu dihentikan. Tepatnya pada tanggal 22 Maret. 22 Maret ya. Pada saat itu kita ingin melakukan pelantikan untuk badan ad hoc panitia pemungutan suara. Tapi dengan mewabahnya, waktu awal-awal wabah pandemi mulai muncul lah. Berarti tahapan perekrutan dan apa itu dari awal 2020 nih, Bang? Sebenarnya kalau tahapan pilkada 2020 ini sudah dimulai sejak Oktober 2019. Jadi penandatanganan naskah hibah, kemudian sebelumnya perencanaan anggaran, penandatanganan naskah hibah, kemudian istilahnya launching pelaksanaan pilkada ini sudah dilaksanakan di tahun 2019. Awal Januari kita sudah membentuk PPK, panitia pemilihan di kecamatan. Kemudian kita lanjutkan dengan pembentukan PPS, yang mana PPS ini sudah terbentuk sebenarnya di awal Maret, dan kita ingin melakukan pelantikan pada 22 Maret tersebut. Tapi karena pandemi ini muncul dan dikhawatirkan akan semakin mewabah, maka pada saat itu KPU memutuskan untuk menunda tahapan. Dan penundaan tahapan ini diafirmasi oleh DPR RI pada saat itu, dan akhirnya setelah beberapa bulan
kemudian ada rapat dengar pendapat antara pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan DKPP, kemudian juga dengan DPR RI selaku perwakilan rakyat lah di lembaga legislatif. Iya. Beberapa kali RDP, akhirnya diputuskan pilkada dilanjutkan pada bulan Juni 2020 dengan pertimbangan bahwasanya wabah ini tidak bisa diprediksi kapan akan berakhirnya. Kemudian masa jabatan kepala daerah itu banyak yang berakhir di awal 2021 lah. Oh iya. Jadi pertimbangan hal-hal seperti itu. Kemudian ada beberapa daerah juga negara bahkan ya yang melaksanakan pemilihan pada masa pandemi ini dan bisa dilaksanakan. Catatannya satu, Bang Kelo. Jadi pilkada bisa dilaksanakan dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat lah. Jadi kami pun menyepakati hal tersebut dari penyelenggara, dari KPU. Makanya kami minta disupport oleh pemerintah terkait pemenuhan kelengkapan alat pelindung diri ini, termasuk juga dengan hal-hal yang lain yang memproteksi pemilih yang akan datang ke TPS seperti itu. Jadi permintaan KPU tidak banyak sebenarnya. Kita siap melaksanakan, akan tetapi pemerintah harus mendukung kita dengan menyiapkan alat pelindung diri ini untuk memproteksi pemilih yang akan datang ke TPS. Benar, harus ada antisipasi untuk penjagaan juga terkait wabah seperti ini. Dan itu sudah dipenuhi oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dipenuhi oleh pemerintah. Dan hari ini kita siap untuk mendistribusi kelengkapan APD ini untuk pelaksanaan tanggal 9 Desember yang akan datang. Dan logistik terkait pemilihan juga ya Bang. Iya, itu sudah pasti. Oke, berarti ada berapa bulan nih tertundanya tadi Bang? Sempat tertunda 3 bulan. Jadi 3 bulan dari bulan Maret, April, Mei ya. Kemudian Juni kita lanjutkan. Itu kemudian penyelenggaraan yang seyogyanya itu pada tanggal 23 September itu akhirnya mundur ke bulan Desember selama 3 bulan di tanggal 9 Desember. Jadi sekitar berapa hari lagi ya? 9 hari lagi ya nih Bang? Iya, kalau dengan hari ini sekitar 10 hari lagi 10 hari lagi kita menuju 9 Desember. Baik Bang. Nah, ini lagi Bang. Tadi sudah kita membahas terkait tahapan persiapan. Ada kendala nggak Bang? Selama ini nih, selama yang mau Abang pelaksanaan ini nih. Iya, kalau kendala sih ya itu sebenarnya kita anggap sebagai dinamika lah. Jadi dinamika nih gap-gapnya gimana nih? Jadi seperti yang kemarin pada saat pelaksanaan rekrutmen anggota KPPS lah, yang mana kami melakukan rekrutmen badan ad hoc ini disyaratkan bahwasanya penyelenggara badan ad hoc KPPS itu harus mengikuti tahapan rapid test. Jadi kebetulan untuk meyakinkan anggota KPPS kami yang terpilih ini untuk mengikuti rapid test ini perlu upaya lebih lah istilahnya untuk meyakinkan mereka bahwasanya rapid test ini untuk kita semua lah untuk mengetahui. Jadi ini hal yang positif sebenarnya, bukan hal yang perlu ditakuti karena memang kita mengetahui kondisi kita. Jadi kalau di rapid test ini kita secara secara medis itu hanya mengetahui imun tubuh kita lah, jadi seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin pelaksanaan rapid test-nya pun berjalan dengan lancar, sedikit ada dinamika tapi bisa kita selesaikan. Dan alhamdulillah presentasi KPPS kami yang ikut rapid test ini lumayan besar lah, hampir mencapai di angka 96%-an. Jadi masih ada 4% yang kita tindak lanjuti untuk menyusul pelaksanaan rapid test-nya seperti itu. Maksudnya gimana nih? Nyusul kayak gimana nih Bang? Jadi akan kita sarankan untuk tetap mengikuti rapid test seperti itu di waktu-waktu yang sisa. Jadi kemarin kita sudah adakan di puskesmas yang ada di kecamatan-kecamatan, dan kemudian pada saat itu sudah selesai kita buka pelayanan di kantor KPU juga difasilitasi oleh Rumah Sakit Haji Biasin, dan hari ini ada yang beberapa itu kita laporkan mungkin kalau susulan bisa datang langsung ke Rumah Sakit Biasin untuk dilayani rapid test. Nah itu tadi kendalanya itu ya Bang. Iya, itu salah satu lah. Ini Abang sendiri kan sebagai komisioner ini berarti ada berapa orang nih? Ada 5 orang. Iya, kami komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut ada 5. Jadi ada dengan bidang masing-masing nggak nih? Iya. Jadi ada 5 orang. Kalau saya itu di divisi keuangan umum dan logistik. Dan sekarang lagi ngurusin logistik ini. Kemudian ada Pak Ahmad Rozi, beliau di divisi hukum dan pengawasan. Ada Pak Rudi Pratikno, beliau di divisi perencanaan data dan informasi. Pak Muhammad Hanafi di divisi teknis penyelenggaraan, dan Pak Pendi Haryadi, beliau di divisi SDM, partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih. Ada 5 orang, jadi komisioner. Alhamdulillah semuanya bisa menyatu dan bekerja sama dengan baik sampai dengan saat ini. Tapi
semua dengan tupoksi bidang masing-masing itu pun banyak tantangannya nih bang. Pasti. Dan abang sendiri nih sebagai bidang logistik dan keuangan tadi, tapi dari strukturalnya sebagai ketua ya bang. Ya, ketua biasanya merangkap ke divisi keuangan umum dan logistik. Dan Iya. sekarang memang lagi sibuk-sibuknya ngurusin logistik nih. Terima kasih banyak banget nih bang, abang bisa menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk ke Haru Bang Biru. Kelo itu pasti. Makasih banyak banget ini kita. Nah, baik bang. Ini kita berbicara terkait tahapan penyelenggaraan, persiapan, semua ini terkait sistem tadi, mekanisme alurnya untuk semua ini sudah ditetapkan dalam PKPU 5 itu tahapannya, jadi ada runut-runut tahapan yang harus dilaksanakan. Isi dari regulasi tadi kan. Betul. Benar. Nah bang, ini karena abang sebagai pelaksana nih, penyelenggara di Kabupaten Tanah Laut utamanya, kita menghadapi pemilihan gubernur nih bang. Pemilihan gubernur, dan abang sebagai pelaksana aja, padahal pertanggungjawabannya dari provinsi kan nih. Provinsi, karena kita memilih, kita melaksanakan hajatannya KPU provinsi. Iya, benar. Lebih tepat ke situ. Tapi sebenarnya sama aja lah. Sama aja kan, sebagai tugasnya juga kan. Nah, sama-sama jalurnya. Nah, bang, karena abang di bidang itu nih, saya mau nanya dikit aja. Kayaknya susah nih. Ya, nggak terlalu susah banget, bang. Ini ada 2 kandidat nih, bang. 2 kandidat, ada Pak Haji Sahbirin Nur dan Pak Haji Muhyiddin, dan Haji Deni Indrayana dan Pak Haji Devriadi. Oke. Nah, ini nih bang, ini berbicara dinamika lagi nih bang, kayak abang tadi udah dinamika. Gimana nih bang terkait dinamika politiknya nih? Gimana lah? Yang pasti kedua pasangan calon ini didukung oleh partai pendukung lah. Jadi kalau pasangan calon nomor urut 1 itu didukung oleh 6 partai politik. Di situ ada partai Golkar, partai PDIP, kemudian ada partai PAN, kemudian ada Nasdem, dan juga ada 2 lagi itu ada Golkar, PAN, Nasdem, kemudian ada PDIP, ada 2 lagi saya ini, PKS, betul. Dan saya buka catatan dulu kita. Siap. Dan PKB. PKB. Kemudian pasangan calon nomor 2 itu didukung oleh 3 partai, yaitu Gerindra, P3, Demokrat, dan P3. Jadi keduanya ini diusung oleh partai politik yang ada duduk di kursi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi didukung. Terkait dinamika politiknya agak gimana nih bang? Kalau pilpres kemarin kan agak ngeri-ngeri sedap nih. Ini ditarik ke pilpres ya. Ini ya aslinya sih kita mau nanyanya gini nih bang. Sentimen pilpres kemarin nih berpengaruh nggak nih sama pemilihan gubernur kita di Kalimantan Selatan? Karena di media tuh kita ada membaca itu sentimen pilpres itu masih ada terasa di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebenarnya kalau hasil dari pilpres kemarin memang mungkin masih ada riak-riak yang terasa sampai sekarang. Tapi kalau kita tarik garis lurus kepada pemilihan gubernur dan wakil gubernur di Kalimantan Selatan tahun ini, saya pikir tidak terlalu berbanding lurus, saya pikir. Karena yang pertama, satu, partai pengusung pun ada berbeda. Berbeda ya. Jadi tidak berbeda kayak gimana nih, Bang? Misal kayak kemarin pasangan presiden wakil presiden Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin itu didukung penuh oleh PDIP, kemudian Golkar, kemudian PKB, tapi minus PKS. Berbeda dengan yang sekarang kan. Yang sekarang kalau kita ambil di pemilihan gubernur dan wakil gubernur, PKS masuk di rombongan PDIP dan Golkar. Seperti itu mungkin salah satu koalisinya nih. Jadi satu yang membedakan seperti itu. Meskipun secara partai yang besarnya, kemudian yang kedua, kemudian partai itu salah satu yang membedakan lah, saya pikir. Jadi tidak berbanding terlalu lurus lah istilahnya. Jadi pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 kemudian dapat disamakan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan tahun 2020 ini. Berarti karena partai pengusungnya pun berbeda. Anominya berbeda nih. Iya, secara dukungan partai politik berbeda. Karena ini yang paling kelihatan lah. Jadi
dari analisis abang sendiri ini berarti tergantung dukungan dari partai atau iya, gimana nih? Itu salah satu indikasi yang bisa kita sampaikan bahwasanya dukungan partai politik pada saat pilpres dan kita gubernur kali besar ini tidak sama persis. Jadi saya pikir tidak bisa kita ambil garis lurus antara pemilihan presiden kemarin bersama dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Berarti sentimen pilpres kemarin tidak ada dan tidak akan berpengaruh. Tidak mutlak. Tidak mutlak. Tidak mutlak berpengaruh. Tapi ada nih. Mungkin ada, cuma tidak mutlak berpengaruh. Baik. Saya berusaha berbicara di. Oke, siap. Kita memposisikan abang juga di posisi tengah nih kan, Siap. abang sebagai pelaksana. Tapi kan kita berdiskusi lah, kita sharing terkait harus memberikan pemahaman juga kan terkait dinamika politik ini seperti apa sih. Karena masyarakat kita ini nanti aku akan jatuh ke pertanyaan yang di ujung nih. Oh, siap. Dari ini. Jadi masyarakat kita itu tidak terlalu kaku banget nih bang. Terlalu kaku banget dan jangan fasih terhadap ini momen bahagia nih istilahnya kan pesta demokrasi banget nih, apalagi nih tagline-nya nih KPU nih melayani. Untung nggak mengayomi kan. melayani nih. Nah makanya masyarakat kita nih harus diberikan, abang kan selalu memberikan sosialisasi nih terkait tahapan pemilu seperti apa ini dan setiap tahapannya kita melaksanakan sosialisasi. Nah ini bang, baik, berarti abang tadi secara garis pandang abang itu seperti itu karena berbeda garis lurus dari presiden kemarin. Betul. Dari pemilihan dukungan partai politik yang berbeda mungkin tidak terlalu mutlak atau tidak serta-merta ini bisa dihubungkan. Berpengaruh. Apakah itu berpengaruh? Saya katakan tidak mutlak lah berpengaruh. Dan ini kembali lagi kepada pasangan calon sendiri kan. Siap, untuk bisa bersosialisasi kepada masyarakat karena harapan masyarakatnya seperti itu juga. Nah, dan hari ini pun lah kita mungkin sudah mencair lah, artinya pengkubuan itu pun sudah mencair lah untuk hari ini dengan misalnya contoh kemarin adanya mungkin Pak Prabowo yang notabene sebelumnya kompetitornya Pak Jokowi hari ini bergabung di benar Bang, satu gerbong satu gerbong pemerintahan lah. Mungkin ya fiksi-fiksi itu mungkin ada, cuma sekarang kita tidak perlu terlalu mempertajam hal tersebut. Tapi kita juga mengucapkan bela sungkawa juga nih kepada Pak Prabowo. Kenapa? Kadernya kan bela sungkawa. kita menyayangkan lah ya. Sangat menyayangkan Bang. Seperti itu. Sampai terjadi hal seperti itu. Tapi itu adalah garis jalan kehidupan orang masing-masing. Tapi proses hukum tetap berjalan dan kita selalu dukung proses hukum. Oke, Bang. Nah, ini nih terkait partisipasi lagi nih Bang. Siap. Partisipasi tadi Bang. Akankah bertambah persentasenya nih? Yang dari tahapan abang dari 2019 kemarin. Nah, di 2020 menghadapi masa pandemi seperti ini, persentase partisipasi pemilih itu seperti apa nih Bang? Oke, ya memang kalau partisipasi lah untuk 2020 ini menjadi tantangan tersendiri lah, karena dilaksanakan di era pandemi COVID, sudah pasti ini pasti ada bawa pengaruh lah terhadap pelaksanaan di tanggal 9 Desember yang akan datang. Namun kami berharap kami bisa mencapai angka partisipasi di atas 77% lah sebagaimana target nasional ditetapkan oleh KPU RI. Tapi kalau kita bicara sedikit mundur ke belakang, Bang Kelola. Baik, Bang. Jadi kalau di 2018 ketika pemilihan bupati dan wakil bupati Tanah Laut, tingkat partisipasi kita itu di atas target KPU Tanah Laut yang sudah ditetapkan. Kita menargetkan 75% dan saat itu kita mendapat melampaui di angka 76,5% di 2018. Kemudian 2019 pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden serentak dengan pemilihan legislatif, saat itu target nasional KPU RI itu menetapkan 77,5%. Dan alhamdulillah lagi kita di Kabupaten Tanah Laut itu bisa mencapai di angka 81,2% untuk tingkat partisipasinya. Partisipasinya. Targetnya Tanah Laut kemarin berapa? Kalau untuk yang 2019 itu kita target nasional langsung dari KPU RI ditetapkan. Oh iya, karena keseluruhannya nasional. Betul, nasional betul. Jadi kita kembali melampaui target yang sudah ditetapkan. Jadi mungkin itu ada pengaruhnya juga lah pemilihan serentak presiden dan wakil presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif. Nah kemudian 2020 ini provinsi nih targetnya. Ini ditetapkan oleh KPU provinsi. Karena sepengetahuan saya ini ditargetkan oleh KPU RI juga secara nasional. Apakah itu diikuti oleh KPU provinsi? Saya belum
saya belum dapat update-nya nih lah. Jadi kalau KPU RI menargetkan untuk pelaksanaan pilkada di tahun 2020 ini di angka sama dengan 2019, yaitu 77,5%. Baik. Di 77,5%. Dan kami berharap dengan upaya yang maksimal, kemudian sosialisasi yang sudah kita lakukan, kemudian pendidikan politik yang kita lakukan juga selama inilah menuju ke 9 Desember, kami berharap partisipasi di Kabupaten Tanah Lot ini bisa ya minimal menyamai dengan target yang ditetapkan oleh KPU RI. Itu harapannya, dan kita berupaya ke sana. Dan melalui media ini saya juga menghimbau Bang Kelo juga teman-teman lah, mungkin tanggal 9 Desember datang ke TPS, gunakan hak pilihnya, jangan ragu karena kami menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat di TPS. Jadi jadi Kabupaten Tanah Lot bisa menjaga target partisipasi di angka 70-an% lah, seperti 70% sesuai dengan apa yang ditetapkan tadi ya. RI, betul. Kalau bisa ya lebih dari 77,5%. Padahal 70 nih target dari ya. Nah, KPU Kabupaten sendiri nih targetnya berapa? Secara kita mengikuti target dari KPU RI lah nasional, jadi kita berharap di 77,5% tersebut harapannya seperti itu bisa sama, dan mudah-mudahan ya kalau lebih alhamdulillah lagi seperti itu. Jadi tingkat kesadaran masyarakat kita di Kabupaten Tanah Lot ini bisa kita harapkan ini mereka sadar dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Benar. Penting juga lah untuk menentukan pemilih kita 5 tahun ke depan. Masyarakat Tanah Lot ini sangat cerdas aslinya Bang, dan sangat partisipasinya tinggi nih. Karena itu tadi 2019 tadi itu kan kita melihat target dari nasional ada 77%. Tanah Lot kita mencapai di angka 80. Nah, ini juga, tapi ini tantangan berat banget ya Bang. Ya, untuk 2020 karena ya ini tadi di masa pandemi seperti ini kan. Iya, itu ada kendalanya seperti kondisi itu. Yang ya kita melaksanakan di era pandemi COVID-19. Ya moga-moga tidak jauh lah dari target yang mudah-mudahan 70 dari nasional, dan tidak terlampau jauh juga jatuhnya dari target yang sudah dicapai oleh KPU Kabupaten Tanah Laut sebesar 80% seperti itu. Oke, baik. Makanya kita mengharapkan ini Bang Kelo. Jadi kita mengharapkan pasangan calon itu pada tahapan kampanye ini memaksimalkan waktunya untuk bisa menyapa masyarakat di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut, membangun komunikasi, kemudian membangun jaringan yang kuat, jaringan emosional dengan pemilih-pemilih di Kabupaten Tanah Laut, sehingga pemilih kita berduyun datang ke TPS untuk menyampaikan hak pilihnya. Kita harapannya seperti itu. Itu di tahapan kampanyenya ya Bang? Ya, selain dari KPU sebagai penyelenggara melakukan sosialisasi, dari pasangan calon juga bisa datang ke pemilih yang ada di Kabupaten Tanah Laut, sekaligus mensosialisasikan visi dan misi serta program kerjanya, juga mengajak mereka supaya datang ke TPS dan memilih pasangan calon yang menurut mereka yang terbaik. Itu dari kandidat sendiri ya Bang, untuk melakukan hal itu. Tidak hanya KPU mensosialisasikan, tapi dari kandidat dan paslon-paslon yang ada berkompetisi ini turun untuk mensosialisasikan itu juga. Upaya membangun ikatan emosional, kedekatan dengan pemilihnya, benar, untuk dapat menghadiri ke TPS. Baik Bang. Nah, itu kita mengungkap dari tahapan persiapan, partisipasi semua. Dan kita mendengar juga nih Bang, apa itu? KPU Kabupaten Tanah Laut ini sudah mendapatkan beberapa penghargaan tingkat nasional. Bener nggak nih Bang? Pada pelaksanaan 2019 yang lalu memang ada ajang pemberian penghargaan oleh KPU RI, dan alhamdulillah KPU Kabupaten Tanah Laut menerima salah satu penghargaannya, itu di bidang penyelenggaraan berintegritas, dan kita mendapat peringkat terbaik 2 nasional saat itu untuk penyelenggara yang berintegritas di tingkat nasional. Dan alhamdulillah ini suatu pencapaian yang patut kami syukuri lah, dan ini berkat kerjasama tim KPU Kabupaten Tanah Laut yang solid, dan ya saya berterima kasih dengan seluruh pihak, khususnya di para penyelenggara di KPU Kabupaten Tanah Laut, komisioner yang kami berlima, juga dengan struktur sekretariat yang sudah terbentuk dan bekerja dengan sangat baik untuk mensukseskan pemilihan pada tahun 2019 yang lalu. Benar, baik Bang. Nah, ini berbicara yang tadi nih, penghargaan ada berapa kali Bang? 1 kali aja atau gimana? Untuk tingkat nasional memang pada 2019 itu ada ajang 1 kali dilaksanakan di Jakarta, diselenggarakan oleh KPU RI, dan ya itu kita ya
lumayan lah mendapatkan penghargaan itu untuk KPU Kabupaten Tanah Laut. Keren. Padahal baru menjalani berapa tahun bang? 2 tahun? Itu 1 tahun 1,5 tahun lah. Periodisasi Karena tahun memang tengah. kita terpilih 2023 April 2000 terpilih 2018 Juni April 2019 ya kita melaksanakan pemilihan itu, dan ya kurang lebih 1 tahun lah ya, atau lebih 1 tahun. Baik. Tapi ya saya bersyukur di Kabupaten Tanah Laut ini tim yang terbentuk ini sudah sangat kita saling mendukung lah. Di situ ada komposisi dari yang petahana yang sudah lebih dahulu terpilih seperti Pak Ahmad Rozi, kemudian kawan-kawan yang mendukung seperti Pak Rudi, Pak Hanapi, itu sudah berpengalaman di penyelenggaraan badan Kolaborasi yang sangat cocok kemudian nih. Pak Fendi sebelumnya juga pernah di badan pengawas lah di Panwas. Kemudian saya pun ya basic akademis lah bergabung, dan kita bisa menyatukan satu visi. Oke. Dan didukung satu lagi Bang Kelo, kita didukung oleh tim sekretariat yang Solid sudah sangat solid. Jadi mereka sudah paham betul dengan tugas dan fungsi mereka masing-masing. Jadi sesuai dengan bidangnya, yang ada di bidang data dan informasi, kemudian di bidang teknis, kemudian di bidang logistik, dan juga di bidang hukum, itu sudah paham dan tahu istilahnya. Jadi mereka sudah paham betul dengan tugas dan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi saya berada di tim yang sangat solid sebenarnya di KPU Kabupaten Tanah Laut ini. Baik. Memang kan untuk mencapai sebuah tujuan yang membanggakan itu tidak bisa sendiri kan bang. Siap. Tapi bersama-sama orang banyak. Betul. Berarti itu. Ya betul kata saudara. Ya benar, saya afirmasi itu pernyataan. Benar. Tapi kita harus melihat juga nih. Dan saya tertarik nih akhirnya dengan ada penghargaan nasional, terus bisa menyatu dengan tim yang membuat sebuah tujuan itu, istilahnya mengharumkan KPU Kabupaten Tanah Laut nih. Dari pribadi abang sendiri kan kita ada harus menanyakan juga nih backgroundnya abang nih. Sebelum menjadi komisioner KPU, ya singkat aja lah, sedikit lah terkait backgroundnya abang, latar belakang dulu gimana gitu. Saya pikir sama aja seperti semua orang lah. Jadi saya menjalani pendidikan formal dari sekolah dasar, kemudian sanawiyah, aliyah, kemudian sekolah di strata 1, dan kemudian selesai S1 saya diterima bekerja di Yayasan Antasari Banjarmasin sebagai dosen di Fakultas Syariah, dan kemudian melanjutkan pendidikan S2, dan setelah selesai kembali ke kampus. Setelah kembali ke kampus, saya mencoba mencari pengalaman di lain lah, dan akhirnya saya sampai di KPU Kabupaten Tanah Laut seperti itu. Dari background seorang akademisi nih. Iya, saya bertolak belakang banget nih bang. Secara keilmuan atau enggak? Secara sistem kerja mungkin berbeda lah. Berbeda banget. Berbeda kalau saya secara sistem kerja, karena kalau kita sebagai dosen, sebagai pengajar, kita datang ke kampus, menyampaikan materi ibaratnya, kemudian diskusi seperti itu. Tapi kalau di KPU kita lebih ke pemahaman terhadap norma-norma peraturan lah, kemudian kita langsung terjun ke praktek seperti itu. Jadi lebih kepada ya sebagai eksekutor lah istilahnya kalau di KPU ini. Jadi kita banyak mengambil kebijakan-kebijakan yang berdasarkan kepada peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian kalau dari segi pendidikan, saya pikir tidak terlalu saya backgroundnya kan dari hukum sebenarnya. Kalau dari S1-nya hukum Islam, tapi di S2 saya mengambil hukum yang lebih lebih publik nih. Ya, saya mengambil hukum publik dan hukum internasional. Jadi sudah ke ranah hukum-hukum perdata yang sifatnya lebih umum lah, tidak terlalu ke hukum Islamnya seperti itu. Tidak terlalu, jadi lebih mencakup luas lah. Iya, seperti itu. Dan, tapi bukan umum nih. Ya, saya harapkan keilmuan saya bisa aplikatif di penyelenggaraan pemilihan di kepemiluan seperti itu lah, minimal untuk memahami norma-norma ataupun ketentuan-ketentuan peraturan yang ada di KPU seperti itu. Baik. Wah, keren banget nih bang. Tapi memang dari jenjang pendidikan memang ada nyambungnya nih. Kalau dari keilmuan pendidikan, saya harapkan itu bisa ada korelasi lah, karena di KPU ini ada beberapa kita harus menerapkan peraturan yang seperti itu. Dan dari background hukum saya, ini sebenarnya tidak kepada perdata murni lah, tapi lebih ke perdata Islam sebenarnya. Dan kemudian saya
ke hukum publik dan hukum internasional itu lebih kepada perdata seperti hak asasi, kemudian juga hukum internasional seperti itu, tidak spesifik ke penyelenggaraan administrasi. Tapi ya, saya orangnya mau belajar lah. Saya senang mempelajari hal-hal baru dan saya suka beradaptasi dengan hal-hal yang baru tersebut, dan ini bagi saya adalah suatu tantangan. Oke, memposisikan diri humble seperti itu. Humble itu apa? Humble itu seperti apa? Oke Bang. Tapi aku mengapresiasi banget nih Bang terkait Abang dari pendidik turun ke sebagai komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut nih lagi nih. Sebagai komisioner ini kan tugasnya sangat banyak banget nih Bang. Apalagi di masa-masa pesta demokrasi, sangat aktif banget dan kadang lembur ya Bang. Kadang lembur ya, betul. Kadang bisa ya harus bermalam di kantor. Yang notabene mungkin kalau jadi dosen di kampus tidak pernah seperti itulah. Jadi dan berhadapannya juga beda kan Bang, masyarakat sosialnya beda banget. Sosial pendidikan beda dengan sosial masyarakat yang di bawah. Kan kita berhadapannya kebanyakan dengan mahasiswa, mahasiswa bimbingan pembelajaran seperti itu. Ya, dan memang ini berbeda sekali. Kenapa saya tertarik untuk bukan coba-coba lah, saya tertarik. Jangan coba-coba Bang, ya, sudah dijalanin nih. Saya ingin masuk ke selain saya ingin pelajari hal yang baru lah, ketika saya memutuskan untuk coba mendaftar sebagai komisioner KPU. Selain saya ingin belajar suatu hal yang baru, yang pasti saya ingin membuka jaringan lah, dan itu ternyata terbukti lah. Ketika saya berada di KPU ini, saya bertemu dengan orang-orang yang baru seperti itu. Relasi yang lebih luas. Ya, relasi yang lebih luas yang mungkin tidak saya temukan ketika saya sebagai dosen di kampus seperti itu lah. Ini hal yang saya pikir sangat bermanfaat bagi saya ke depan nanti. Akses saya untuk bisa bertemu dengan kepala-kepala daerah seperti itu, kemudian pejabat-pejabat struktural di lingkungan pemerintahan daerah. Ini saya harapkan nanti bisa bisa bermanfaat bagi saya pribadi, dan juga mungkin nanti kalau saya kembali ke kampus ini bisa menjadi satu bahan pembelajaran bagi kolega-kolega saya, dan juga mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa saya pada saat melakukan sharing knowledge ataupun sharing experience seperti itu. Bener banget. Setuju banget nih. Berbicara dengan Abang relasi semuanya itu tadi. Dan saya mengutip nih sedikit karena Abang backgroundnya sebagai pendidik, dan Abang juga suka nih tadi menjalani dan terjun ke dunia-dunia yang baru kan, seperti itu. Mengetahui karena seperti itu kan tadi Abang tadi ya, suatu hal yang baru yang dimana saya bisa menemukan hal yang saya menemukan hal baru, dan saya bisa belajar lah sambil belajar itu. Nah, karena ini aku mau ngutip sedikit nih Bang. Guru yang paling berharga adalah pengalaman. Bener kan? Jadi dari pengalaman itu sambil belajar, dan itu tidak bisa didapatkan di istilahnya formal mungkin lah, di seperti lembaga itu. Pendidikan formal mungkin tidak harus seperti benar Bang, karena waktu di masa aku pernah menjalani pendidikan juga, aku pernah dikasih tahu sama pengajar kita. Beliau bilang, kamu mungkin nggak sering masuk nih ke dalam kelas, tapi satu hal yang saya perlu ingatkan buat kalian, ini buat semua sih, bukan aku aja sendiri, karena kita kuliah itu kadang nitip absen sering nih Bang. Iya Bang. Tapi beliau waktu itu memberikan pemahaman kepada kita bahwa boleh kalian tidak bisa masuk ke dalam kelas, karena ada perbandingan seperti ini. Pandangan beliau itu sudah almarhum ya, semoga beliau sehat. Aku senang khotimah di sana. Beliau menyampaikan, kalian itu 25% aja di dalam kelas untuk mendapatkan ilmu. 75%-nya itu kalian mencari di luar dunia, di luar kelas. Dan itu sangat aku pikirkan juga Bang, jadi pemikiran kita. Enggak sekolah, harusnya kita yang disalahin, bolos seperti itu kan Bang. Tapi ternyata ada benernya juga ngomong seperti itu Bang. Seperti Abang bilang tadi, bahwa kita mencari pengalaman masuk di. Nah, itu aku rasain, padahal kita sebagai siswa, tapi kita 25% kelas, 75%-nya memang aku rasain dari luar, dari pengalaman, terutama dari ngopi. Berarti itu Bang, dan tidak ada juga kan di dunia kampus kita mengajarkan terkait pendidikan politik yang sangat formal banget, nggak ada kan?
Ya lebih banyak kalau di bangku pendidikan formal itu lebih ke yang sifatnya normatif lah. Iya, seperti itu. Teori seperti itu memang. Dan Kadang itu tidak terlalu masuk banget nih ya, pemahaman juga. benturannya adalah teori, kadang tidak selalu bisa diaplikasikan, kan itu yang benturannya. Kadang kan kenapa akhirnya kita perlu berinteraksi, kemudian kita melakukan adaptasi segala macam itu adanya di lapangan, di kenyataan kehidupan. Iya, benar Bang. Nah ini Bang, makanya kita tadi mendapatkan inspirasi juga dari Abang sebagai pendidik, terus terjun ke dunia penyelenggara pemilihan umum ini tadi kan di KPU Kabupaten Tanah Laut lagi nih. Sangat menginspirasi, sangat banget ini Bang. Menginspirasi kita Bang. Terima kasih kalau bisa menginspirasi. Ini memang kan tujuan kita ini adalah menginspirasi bagi orang banyak seperti itu Bang. Nah, sesi terakhir nih Bang. Siap. Ini wah, kita nggak ada pakai sesi nih, kita ngobrol santai dan tapi memberikan edukasi sambil ngopi nih Bang. Oke, siap. Tapi ala kadarnya ya Bang. Inilah Haru Biru. Santai dan luar biasa lah Bang. Oke, siap. Baik Bang. Ini kesan dan pesannya nih Bang. Selama di KPU dan kesannya untuk bagi kita orang semua nih, apa yang mau Abang sampaikan nih, kita mintalah untuk Abang bisa sampaikan. Kesannya lah saya mungkin bisa sampaikan, jangan takut untuk memulai atau belajar hal yang baru lah, karena selama kita bisa mempertimbangkan atau mengukur kualitas dan kapasitas diri kita, jangan takut atau jangan ragu untuk memulai hal-hal yang sifatnya baru, untuk mencoba suatu yang baru seperti itu. Belajar hal yang baru itu merupakan suatu kesempatan yang sekaligus tantangan juga lah untuk kita, dan ini menjadi bagian dari pengembangan diri pribadi seperti itu. Jadi ya saya ketika cuti dari dunia kampus lah dan kemudian masuk ke lembaga penyelenggara pemilu KPU Kabupaten Tanah Laut, saya pada awalnya juga mencoba untuk beradaptasi dan harus menyesuaikan diri, dan banyak hal baru yang saya pelajari di sini, dan sampai dengan titik hari ini saya sangat menikmatinya, dan saya alhamdulillah mingle atau blended lah istilahnya, tercampur dengan penyelenggaraan pemilu ini, dan saya menikmati setiap menit, setiap detik dari pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2020 ini, dan yang sebelum-sebelumnya sejak saya dilantik sebagai komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut. Ya. Itu kesan dan pesannya nih Bang. Itu kesan dulu. Pesannya nih. Kalau pesan lah mungkin nih mau menutup diskusi kita atau bincang-bincang kita pada malam hari ini mungkin. Baik nih. Lebih baik pasnya itu harapannya nih Bang. Harapan. Iya kan? Daripada pesan nih. Tapi agak sama juga, harapan dan pesannya sama juga kan harapannya. Kalau harapan terkait, saya pesan dulu aja kayaknya Bang. Siap. Pesan. Saya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang ke TPS, gunakan hak pilih Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Jangan ragu, insya Allah TPS kami sudah diproteksi dengan protokol kesehatan. Jadi TPS kami insya Allah aman dari kita berusaha mencegah penyebaran COVID-19 ini, dan harapannya sudah pasti masyarakat Tanah Laut berduyun-duyun datang ke TPS pada tanggal 9 Desember, menggunakan hak pilihnya, memilih calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan hati nurani mereka, sesuai dengan yang menurut mereka terbaik untuk memimpin Kalimantan Selatan 5 tahun ke depan. Benar sekali. Sehingga target partisipasi yang tadi kita sampaikan itu bisa tercapai seperti itu. Baik. Terima kasih banyak nih Bang. Terima kasih Bang Elo untuk waktunya dan kesempatannya bisa hadir di Haru Biru. Saya secara pribadi juga mengucapkan sangat terima kasih kepada Abangku ini. Dan saya sangat terima kasih diberi kesempatan untuk bisa sharing di forum Haru Biru ini. Sama-sama Bang. Oke Bang, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, dan saya juga mendoakan sukses Bang. Terlaksana dengan baik semua pelaksanaan dan tahapan pemilu ke depan. Baik teman-teman, tadi sudah ada pesan dan harapan, kesan juga dari Komisioner KPU Kabupaten Tanah Laut. Saya juga akan menambahkan sedikit aja terkait pemilihan 9 Desember 2020 nanti. Jangan sampai Anda absen, tidak hadir ke TPS-TPS untuk memungut suara, karena
suara Anda menentukan 5 tahun ke depan. Dan di sini juga ya sedikit menambahkan dari KPU tadi, pemilih yang cerdas menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Baik.